Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang juga di Introduction Team M5 World Championship babak group stage. Anyway, mungkin teman-teman ngeklik ini setelah melihat ya yang grup A gitu loh. Dan kita akan lanjut ke grup B. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke grup B dan kita bakal mulai dari tim pertama, Blacklist International. Blacklist International adalah tim yang sangat fleksibel semenjak roamernya itu adalah Rene J. By the way, Rene J ini adalah mantan XP laner dari NXP EVOS pada saat itu. Ia juga kerap kali membawakan hero healer dan melakukan pick terhadap hero-hero pick off juga loh. Dan untuk junglernya, Sensui, dia adalah mantan pemain dari Onyx PH. Kebetulan dia adalah jungler Onyx PH pada MPL season yang ke-11 Filipina. Dan kalau kalian mau tahu fun fact-nya, Sensui ini adalah top 1 Retribution MPL Filipina season yang ke-11. Poinnya itu di atas Carl TZ dan juga di atas Wise pada saat itu. Sensui juga sempat memunculkan Cistrat Popol Kupa Jungler ketika berhadapan dengan Onyx Filipina di babak playoff MPL Filipina season 12 kali ini. Ya teman-teman bisa lihat sendirilah bagaimana objektifnya permainan dari Popol Kupa Jungler ini. Dia bisa bermain dengan dua lini, yaitu adalah Gold Lane dan juga XP Lane. Karena di 5 menit awal dia nggak bakal dapetin EXP dan juga Gold dari minion, sehingga permainan split push pun bisa dijalankan dan bahkan bisa memakan banyak sekali plating Gold Shield turret di early game. Edward adalah sosok XP laner yang sangat kuat dengan Pakitonya, yang terbukti by data dari Philippines juga. Kalau misalkan keseluruhan Pakito di Philippines itu 37 kali pick, 62% win rate. Sementara untuk Benedetta ya dia 9 kali pick dan 44,44 win rate. Menandakan kalau memang Pakito dan juga Benedetta menjadi dua hero yang tidak bisa diremehkan untuk region Philippines. Bahkan beberapa kali kita melihat Edward dengan speed pushnya bisa menjalankan metode UB strat walaupun blacklist tanpa adanya V-Wise. Haji sempat bermain juga menggantikan Yue di babak Grand Final teman-teman. Ya walaupun faktanya memang kita tahu sendiri bahwa Yue dengan Valentina itu kayak one of the best Valentina in Philippines. Faktanya, Blacklist juga kerap kali memprioritaskan Valentina untuk Yue bahkan di first pick. Tapi untuk Haji, nah ini yang unik nih. Haji kadang kerap kali tuh hero-nya yang unik-unik gitu loh. Faramis, terus dia sempat bawain Gord juga. Yang dimana Gord dari Haji itu gak bisa diremehkan. Karena positioning dia itu kejam banget, di belakang banget dan jarang banget untuk tersentuh teman-teman. Lalu bersama dengan Bonchan, karakter bermain Blacklist dengan UB strat dan objective play menjadi lebih mengerikan. Menandakan bahwa memang ya itu tadi yang sempat gue mention juga sebelumnya, mungkin di beberapa kali postingan dan bahkan mungkin beberapa kali gue breakdown bahwa ya Blacklist Internasional ya tetap Blacklist walaupun tanpa atau bersama dengan V-Wise. Karena yang gue lihat ya karakter UB stratnya itu ya emang dari awal udah kental banget, dan Blacklist bersama dengan Bonchan menunjukkan hal tersebut bahkan difleksibelkan ketika Rene J ini bisa membawakan hero pick off. Dan last information dari Blacklist International ketika berhadapan dengan AP Brand, mereka itu hanya mendapatkan kemenangan melawan AP Brand ketika Matildanya dilepaskan. Jadi kayaknya Matilda dari Rene J ini semahal itu loh teman-teman untuk nanti di babak dari group stage M5 World Championship. Untuk memberikan rating, gue jujur bakal lebih fokus sama team fight dan juga objektif karena emang Blacklist kuatnya di situ, sehingga poinnya akan ada di 8 dan juga 8. Pick off, Rene J ini juga lumayan power, jadinya gue bakal berikan nilai 7 gitu loh. Jadi cukup seimbang sebenarnya antara team fight dan juga pick off-nya. Early game dari Blacklist kalau mereka tiba-tiba membawakan Popol Kupa Jungle kayaknya bakal lebih mengerikan. Dan bahkan gue bisa berikan nilai 8 untuk early game dari Blacklist International ketika sukses. Tapi kalau misalkan early game mereka gagal dan late game mereka terseok-seok, wah itu mungkin yang perlu diperhatikan. Karena Blacklist late game-nya juga kuat kok teman-teman, dan Blacklist menurut gue tim yang cukup stabil dengan late game dan juga team fight yang cukup memadai, yaitu adalah dengan mereka yang 5-man fight, terus juga mereka bawa healer, mereka juga kadang bawa hero pick off, sehingga membuat tim ini cukup stabil sih secara angka. Tapi ini dia yang mungkin perlu diperhatikan, drafting phase-nya. Dulu Blacklist terkenal dengan karakter bermain dengan UB strat yang membawa Matilda, Digi, Rafaela, Estes. Tapi sekarang draft dari Blacklist International itu bener-bener jauh lebih unik dan lebih mengerikan lagi. Jadi gue bakal berikan nilai 8, dan cistratnya dari Blacklist ini banyak banget, menandakan kalau Blacklist bukan tim yang mudah untuk dikalahkan dan bisa menjadi tim yang cukup diungguli atau diunggulkan di babak group stage, terutama untuk grup B. Selanjutnya kita ke Turki nih, di mana Fireflux Esports ternyata kembali dengan line up Alien, TNZ, Rosa, Sunshine dan juga Apex 47.
Apex 47 masih menjadi roamer yang serba bisa teman-teman, dan lebih sering membawakan Digi dibanding hero support lainnya. Menandakan kalau ya si Apex 47 ini tuh mau yang netral team fight aja gitu loh. Jadi walaupun musuhnya mungkin ngepick hero-hero sisi yang banyak, seenggaknya dia bisa ngedinai hal tersebut dengan anti sisi dari Digi. Lalu TNZ atau yang nickname sebelumnya adalah Kyura adalah jungler yang serba bisa sama seperti roamernya. Baxia, Fanny, kalaupun masih di ban, ya kebetulan TNZ ini masih power dengan menggunakan Amon. Bahkan kayaknya gue menanti-nanti sih Amonnya si TNZ ini muncul lagi ke Land of Dawn. Walaupun sebenarnya Fireflux Esports bukanlah tim yang sangat diunggulkan di early game. Fireflux itu sering banget untuk mengalami kekalahan di early game. Mungkin lebih tepatnya mulai di ajang MTC yang season kedua kali ini. Kita lebih sering melihat Fireflux itu lebih dominan di mid game. Gak terlalu dominan di late game, tapi di mid game. Yang dimana ketika TNZ-nya grouping nanti sama Sunshine, dia bakal jauh lebih powerful, apalagi kalau TNZ-nya bawa hero damage dealer. Sunshine yang gue lihat juga lebih sering untuk memilih hero attack speed ketika di era critical damage dealer. Contohnya ya kayak Sunshine bawain Ixia, Kari. Tapi nggak jarang juga dia membawakan atau memprioritaskan hero-nya kepada Bruno, Brody, atau bahkan hero-hero yang seperti Iritel. Kayaknya dari dulu Sunshine emang identik dengan Iritelnya, sehingga menandakan kalau Fireflux juga punya sedikit cadangan kalau nanti hero attack speed-nya juga dihabiskan gitu loh teman-teman. Dan yang paling dinanti-nantikan adalah Rosa sebagai mid lanernya, yang dimana Rosa sudah kembali. Kayaknya kita harus fokus ke dua hero yang dimainkan sama Rosa. Yang pertama adalah Varsha, yang kedua adalah Lunox, karena ini dua hero power dari Rosa. Dan untuk Alien di MTC season yang kedua, dia hanya bermain dengan Pakito, Terisla, dan Yuzong di babak playoff. Malahan kayaknya gue belum sempat lihat nih untuk Alien menggunakan lapu-lapu di babak playoff. Tapi kalau misalkan di M5 kali aja dia gunakan kali ya. So kita tunggu untuk Fireflux Esports. Fireflux juga tim yang terkenal kalau misalkan kita berbicara objektif lagi dan lagi ya. Dia nih mirip sama yang kalau di grup A itu kayaknya tim Siusun deh. Dia tuh adalah objektifnya objektif kill. Sehingga objektifnya mungkin akan gue berikan nilai di atas rata-rata, yaitu adalah nilai 5 ya kan untuk rata-rata gue sendiri. Late game, nah ini dia nih, karena dia powernya di mid game. Dan late gamenya tuh gue belum sempat lihat karena rata-rata gamenya dia tuh terlalu cepat sih teman-teman. Kayak ya 12 menit, 15 menit. Mereka tuh nggak nyampe banget ke late game gitu loh. Jadi gue akan berikan nilai 6. Tapi early gamenya kalau mereka snowballing dari early game, kayaknya 10 menit, 12 menit deh rata-rata untuk di MTC season yang kedua. Cuma gue gak tahu ini panggung M5. Dan gue merasa panggung M5 ini akan berbeda sedikit dengan Fireflux yang dimana mereka ada di Turki sana untuk qualifiernya. Karena gini, mungkin gue akan sedikit didebatkan kali ya dengan pernyataan kalau Fireflux Esports ini jatuhnya emang ya belum ada lawan aja di regionnya, sehingga membuat Fireflux Esports ini sangat diunggulkan di Turki. Tapi ketika kita hadirkan mungkin di ajang M5 atau M series, dia ini bukannya lemah, enggak, dia bukan gue bilang lemah juga teman-teman, tapi dia tuh jatuhnya jadi kuda hitam. Tim yang nggak begitu powerful tapi nggak boleh diremehkan. Sehingga karena late gamenya 6 dan early-nya juga 6, ya gue akan sedikit bilang kalau Fireflux Esports ini sedikit berbeda dengan teman-teman kita lainnya yang dimana dia kuat di mid game tapi late gamenya nggak kuat, early gamenya nggak kuat. Karena Fireflux Esports ini juga lumayan mengerikan dengan drafting phase-nya. Karena draftingnya nih gue akan berikan nilai 8. Sehingga ya harus hati-hati karena Fireflux ini lumayan banyak dan lumayan kaya juga dari segi drafting phase-nya. Untuk pick off kayaknya mereka jarang untuk bermain dengan metode ini, jadi gue akan memberikan nilai 4. Tapi untuk team fight-nya gue akan berikan nilai 8 teman-teman. Karena Fireflux ini tim yang gak bisa diremehkan untuk dari segi team fight. Terutama ya teman-teman ya, mereka tuh satu grup sama Blacklist. Dan mereka tuh kayak jatuhnya kan punya dendam kesumat nih sama Blacklist. Apalagi untuk dua tim, Fireflux sama RRQ Akira, mereka tuh selalu mention Blacklist, dan Blacklist. Kayaknya mereka tuh punya motivasi lebih, terutama ketika melakukan team fight melawan Blacklist. Makanya gue akan berikan nilai 8 atau 7,5 lah ya. Standarnya 7,5 kalau misalkan di sini. Karena yang gue lihat mereka juga bukan tim yang lemah di team fight. Mereka juga tim yang sangat-sangat kuat dengan damage yang cukup. Apalagi setelah kita tahu bahwa TNZ junglernya itu gemar banget untuk bermain dengan hero-hero yang tanda kutip dia damage dealer jungler gitu. Jadi hero-hero seperti Fanny, Amon, atau hero-hero damage dealer lain yang masih belum muncul dari Fireflux Esports mungkin bisa saja menjadi langganan pick bagi tim ini. Siapa bilang RRQ nggak ada di M Series? Ada teman-teman, RRQ Akira, juara dari Liga Latam dengan title Quadruple Champions di MPL Brazil dari season 2 sampai season yang kelima.
Fakta yang sangat menarik juga karena dibarengi dengan back-to-back champions Liga Latam dan melaju ke babak M5 via direct winner Latam setelah mengalahkan Bigetron Sons dengan skor 4-0 dan memenangkan pertandingan melawan Imperio 3-1 di babak final upper bracket. Ngomong-ngomong soal RRQ Akira, Tekashi ini power banget dengan Yuzongnya teman-teman di ajang Liga Latam. Bahkan diprioritaskan di 3 pick atas. Di pertandingan Grand Final aja ketika bertemu dengan Bigetron Sons, RRQ Akira ini ngepikin Tekashi 4 kali Yuzong dan 4-4-nya menang teman-teman. Bahkan win rate Tekashi di Liga Latam untuk Yuzong aja itu menyentuh ke angka 90% lebih. Selanjutnya adalah Luis, mantan player gold laner yang sekarang menjadi roamer serba bisa dari RRQ Akira dengan kapasitas hero pool yang luas. Tapi kalau ditanya power ya, Luis ini suka banget bawain Matilda, Chow dan juga Kaja. Namun beberapa kali Luis juga membawakan hero seperti Minotaur yang dimana memperkuat teamfight dari RRQ Akira. Di Liga Latam, Gusta Lagusta kerap kali membawakan hero single target seperti One atau Kari, dan untuk hero areanya lebih sering membawakan Beatrix. Jatuhnya bener-bener pegangan hero untuk single target dan bermain dengan pick off. Nggak heran sih, Luis kan hero powernya ada Kaja, ada Chow juga. Jadi nggak kaget kalau mereka juga cukup kuat dengan teamfight atau pick off. Karena bermain dengan jungler utility, RRQ Akira selalu memanfaatkan early snowballing untuk selalu unggul dibandingkan lawan-lawannya. Dan itu yang mungkin akan menjadi senjata dari RRQ Akira karena di teamfight besar RRQ Akira itu sangat mengandalkan Tekashi. Kalau Tekashinya tumbang, wah itu RRQ Akira pasti bakal kewalahan. Apalagi kalau berbicara Lord Fight, kayaknya RRQ Akira ini kayak apa ya? Kayak belajar mungkin dari RRQ cabang pusatnya, RRQ yang ada di Indonesia. Karena mereka selalu memanfaatkan keunggulan yang didapatkan dari poin-poin kill di area objektif Lord sehingga di convert yang jauh lebih menguntungkan. Contohnya ya kayak dari segi poin kill dia bisa dapetin turret objektif, terus mungkin dia dari menang kuantitas bisa dapetin Lord secara gratis. Walaupun tidak ada pemegang retribution, tapi mereka ini bisa dibilang cukup untuk bisa memainkan objektifnya dengan poin kill yang bisa di-convert menjadi keuntungan. Jadi nggak jauh beda juga sama Fireflux Esports teman-teman. Untuk RRQ Akira, gue bakal berikan nilai sekitar 8 untuk late game, tapi early gamenya mereka ada di nilai 6. Karena yang gue lihat, mereka rata-rata menangnya menuju ke arah late game, dan ketika teamfight berlima, mereka baru kuat banget. Teamfight yang akan gue berikan menuju ke arah 7, pick off juga, ini pick off lumayan sih sebenarnya 7,5 mungkin ya. Karena pick off-nya itu jauh lebih dominan daripada teamfight-nya RRQ Akira. Sehingga membuat mereka tuh jauh lebih diunggulkan ketika membawa hero kayak Chow, atau mungkin kayak Kaja, untuk Luis lebih tepatnya. Objektif mereka juga poinnya tinggi, gue akan berikan nilai 8. Tapi untuk draftnya ini loh, yang gue lihat dari segi draftnya RRQ Akira, mereka tuh lebih mengoptimalkan hero power. Makanya mungkin mereka perlu ya improve ketika ada sekitar 2 bulan kalau nggak salah setelah adanya Liga Latam untuk memperkaya drafting phase mereka. Dan gue akan berikan nilai draft di RRQ Akira di angka 7 atau bahkan mungkin di angka 6. Karena menurut gue kalau misalkan kita berbicara hero power, kayaknya kalau kalian nonton Liga Latam, kalian udah pasti tahu hero powernya RRQ Akira. Tapi kita kan nggak tahu nih 2 bulan mereka belajar apa aja nih. Apalagi mereka diterbangin ke Jakarta gitu loh, ke Bali kan kalau nggak salah. Nah itu seperti kita tahu, Scream di Indo, di PH itu mungkin akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Makanya kalau kita berbicara draft mungkin akan ada di 6 atau 7. Nilai yang di atas rata-rata tentunya. Terakhir ada tim SMG yang lolos ke M5 Group Stage setelah menang atas Imperio dengan skor 3-1. Miko, roamer dari tim SMG ini loh yang mencuri perhatian gue teman-teman. Karena dulu tuh dia yang gue tahu ya, mainnya Chow, Kaja, Franco, pokoknya metode pick off deh. Tapi sekarang di gelaran wildcard aja dia lebih sering membawakan Matilda roamer dan ditugaskan untuk melakukan mirroring terhadap jungler lawannya. Jadi siapapun yang ketemu sama tim SMG harus berhati-hati sama Miko. Karena Miko ini suka banget untuk invade jungle dan mencari informasi sebanyak mungkin, nge-screening jungler musuh biar jungler musuh itu kalah rotasi dan kalau bisa kalah timing untuk menuju ke arah objektif. Connecting banget dengan Saksa, jungler asal Philippines mantan punggawa muda TNC yang hero powernya itu kebetulan rata-rata adalah utility jungler. Akai, Fredrin, Martis yang berperan sebagai utility jungler sering banget dipick sama Saksa dan jarang kalau misalkan di build karena damage. Terlebih kalau kita lihat dari gameplaynya SMG, kerap kali kita kalau melihat power picknya mereka itu Saksa tuh cuma berfokus untuk hero-hero damage ya cuma Joy aja gitu loh.
yang menandakan kalau dia emang sepower itu dengan Joy-nya, tapi tidak dengan hero-hero lainnya yang mungkin gue jujur nggak tahu ya apakah masih disimpan atau jangan-jangan emang baru mau mereka keluarkan ketika babak group stage. Karena yang gue lihat tim SMG ini nih utility jungler banget, dan jarang rasanya gue melihat tim SMG dengan hero damage dealer. Makanya kalau ketemu sama tim yang kayak Homeboys, mereka tuh agak-agak sedikit ngadu utilitas aja di area Turtle atau Lord, sehingga membuat objektif dari tim SMG juga perlu ditakuti. Sementara untuk XP lanernya, Smooth memiliki hero yang cukup beragam, mulai dari Terisla, X-Borg Yuzong sampai Benedetta. Dan yang menarik perhatiannya adalah Benedetta yang dimainkannya itu build-nya 4 item damage dan 1 item tank. Ini kebalikan meta PH banget, dimana Benedetta di Philippines itu 4 item pasti ke item tank. Nah, item satunya baru Hunter Strike atau item damage. Tapi kalau si Smooth itu dia bener-bener full orientasinya untuk damage, dan sisanya baru item tank satu aja biasanya. Untuk Sasa kayaknya gue no comment, dia masih menjadi gold laner yang cukup ditakuti di late game. Cuma untuk satu hero sih menurut gue, Bruno. Dia ini power banget dengan Brunonya dan bisa memanfaatkan laning, agar walaupun timnya kalah, dia masih bisa tetap menyusul ketertinggalan dengan pundi-pundi gold yang dia dapatkan dari laning phase yang dia unggulkan. Selanjutnya untuk rating, karena sekarang mereka tidak bermain dengan pick off, makanya gue akan berikan nilai 5. Untuk team fight gue akan berikan nilai 7. Early game gue bakal berikan nilai 8. Tim SMG ini early gamenya bisa lead banget, bisa bikin momentum banget. Tapi untuk late game gue akan berikan nilai 4. Wah, ini pasti agak sedikit banyak yang bertolak belakang opininya dengan gue, karena kalau yang gue lihat dari tim SMG yang sekarang, late game mereka itu malah cukup banyak gerakan-gerakan yang punya resiko tinggi. Tapi early game mereka ini kuat banget. Karakter tim Malaysia, mereka kuat di early game, jadi nggak bisa diremehin. Mereka kalau snowball, wah itu bisa gulung tiker game 12 menit atau 15 menit lah paling lama biasanya. Objektif play mereka sangat oke. Gue akan berikan nilai 7 secara subjektif. Dan drafting phase, karena draft mereka juga cukup mengikuti meta, jadi gue akan berikan nilai 6. Tidak ada elemen of surprise yang gue lihat sejauh ini untuk di babak wildcard. Tapi gue gak tahu kalau misalkan di group stage tiba-tiba dia membawakan hero yang cukup baru atau cukup fresh, kayaknya akan jadi menarik teman-teman. Dan penilaian tadi menutup video untuk di babak grup B. Kira-kira siapa menurut teman-teman yang nanti di grup B akan lolos ke babak selanjutnya, ke babak knockout stage? Coba tulis di kolom komentar dan see you di video grup C. Jangan lupa bahagia. Dadah.